Next, perhatikanlah kunci dikotomi berikut. Jika urutan kunci dikotomi yang diperoleh adalah 1B, 3A, 4B, kemungkinan tumbuhan yang diidentifikasi tersebut adalah, oke, kita lihat ya. Yang 1B itu tumbuhan berbiji, 3A, biji tidak dilindungi daun buah, 4B, daun berbentuk jarum. Oke, Bunda di sini sudah membuat rangkumannya sedikit. Di sini tumbuhan itu dibagi menjadi dua ya. Ada yang berbiji dan ada yang tidak berbiji. Untuk tanaman yang berbiji itu dibagi dua. Ada Gymnospermae sama Angiospermae. Untuk Gymnospermae, dia itu buahnya tidak dilindungi daging buah. Artinya dia itu kulit dulu baru dagingnya. Contohnya apa? Contohnya adalah melinjo yang biasa kalian buat untuk di sayur lodeh gitu. Kemudian untuk Angiospermae itu dagingnya biasanya dilindungi oleh kulit. Jadi maksudnya si bijinya itu dilindungi oleh daging buah. Untuk Angiospermae itu dibagi dua ya, ada yang monokotil dan dikotil. As you know, untuk monokotil biasanya akarnya serabut, kemudian tidak memiliki cabang, beruas-uas, berkeping satu, dan lain-lain. Untuk dikotil, biasanya dia berakar tunggang, bercabang, dan berkeping dua. Kemudian untuk Pteridophyta seperti yang di opsi D, Pteridophyta itu apa sih Bun? Itu tumbuhan paku-pakuan. Dia biasanya dengan spora ya, tidak berbiji. Bryophyta itu lumut-lumutan. Dia juga sama, tidak berbiji dan berkembang biak dengan spora. Jadi jawabannya apa Bun? Jawabannya adalah karena dia tumbuhan berbiji, otomatis yang D salah. Kemudian 3A tidak dilindungi daging buah atau daun buah. Berarti yang ini ya, yang Gymnospermae, karena Angiospermae mah dilindungi daging buah. Berarti yang A opsinya udah otomatis. Kenapa Bunda yang A? Karena kalau misalkan monokotil dan dikotil itu termasuknya ke dalam Angiospermae. Jadi jawabannya A. Angiospermae. Oke, lanjut. Pengembangan perkebunan kelapa sawit memiliki dampak negatif terhadap ekosistem. Di antaranya adalah hilangnya ekosistem hutan hujan tropis, keanekaragaman hayati, dan plasma nutfah. Alih fungsi lahan tersebut juga sering mengakibatkan hewan, merusak lahan pertanian dan perumahan penduduk, bahkan mengakibatkan korban jiwa bagi masyarakat sekitar, seperti yang terjadi di Provinsi Jambi dan Bengkulu. Hal tersebut disebabkan oleh A. Konflik antar satwa. Yang A ini salah. Kenapa salah Bun? Karena di teks tidak menjelaskan tentang konflik antar satwa. Yang B, hewan memiliki tempat yang cukup untuk hidup dan berkembang biak. Yang ini juga salah ya. Kenapa? Kalau misalkan memiliki tempat yang cukup, tidak mungkin hewan merusak lahan pertanian dan perumahan penduduk. Kemudian yang C, hilangnya sejumlah sumber air sehingga memicu kekeringan. Ini juga tidak ya, karena tidak menjelaskan tentang hal tersebut. Jadi jawabannya yang D, karena terjadi kehancuran habitat flora dan fauna. Karena tempat tinggal hewannya itu telah dirusak untuk diambil alih fungsinya sebagai perkebunan kelapa sawit, sehingga hewan tidak lagi memiliki tempat yang cukup untuk hidup dan berkembang biak. Oke, nomor 15. Berikut merupakan data hasil penelitian pengaruh penggunaan pestisida di daerah pertanian dari tahun 2013 hingga 2015 terhadap jumlah ikan di sungai sekitarnya. Berdasarkan grafik di atas, hubungan antara jumlah ikan dengan jumlah pestisida di sungai adalah, kita bisa lihat ya di sini di grafiknya, ikan itu akan bertambah populasinya atau jumlahnya kalau misalkan pestisidanya yang garis-garis putus-putus itu menurun. Berarti kita tinggal cari aja jawaban yang sesuai. Kita lihat opsi A. Penurunan jumlah ikan disebabkan oleh penurunan jumlah pestisida di dalam air. Tidak ya, yang A itu salah.
Kalau opsi A, itu gambar grafiknya seperti ini, sama-sama menurun. Gitu. Untuk B, peningkatan jumlah pestisida di dalam air menyebabkan menurunnya jumlah ikan di sungai. Ya, ini betul ya, peningkatan jumlah pestisida di dalam air menyebabkan menurunnya jumlah ikan. Ya, kalau misalkan pestisidanya bertambah, nih, ketika dia di atas pestisidanya, si ikannya ada di posisi sini, bawah. Artinya, kalau misalkan kita menggunakan pestisida terlalu banyak, otomatis jumlah ikan di sungai itu akan menurun. Kemudian yang C, peningkatan jumlah pestisida akan meningkatkan jumlah ikan. Salah ya. Ini yang C itu kebalikannya yang A. Jadi grafiknya ya ke atas. Tuh. Yang D, pertumbuhan ikan di sungai menyebabkan jumlah pestisida di air menurun. Tidak. Itu yang B ya jawabannya. Nomor 16. Mekanisme inspirasi pada pernafasan perut adalah Oke, jadi pada pernafasan itu ada istilah inspirasi. Inspirasi itu berarti kalian memasukkan oksigen ya. Kalau ekspirasi berarti menghembuskan nafas. Ada dua. Kemudian ada pernafasan perut dan ada juga pernafasan dada. Di sini mekanisme inspirasi pada pernafasan perut itu yang A, diafragma relaksasi, volume rongga dada turun, tekanan rongga dada membesar, udara paru-paru keluar. Ini adalah termasuk ke dalam ekspirasi pernafasan perut ya, pernafasan perut karena pakainya diafragma. Kemudian yang B, diafragma kontraksi, volume rongga dada membesar, tekanan udara rongga dada menurun, udara luar masuk ke dalam paru-paru. Ini adalah inspirasi pernafasan perut. Jadi tandanya kalau pakai pernafasan perut itu menggunakan diafragma. Yang C, otot antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk turun, rongga dada mengecil, lalala, udara keluar dari paru-paru. Kalau menggunakan otot antar tulang rusuk berarti dia adalah pernafasan dada. Dan di sini udaranya keluar. Berarti dia ekspirasi, keluar ekspirasi pernafasan dada. Sedangkan yang D itu tulang rusuk kontraksi, udara luar masuk. Oke, ini berarti inspirasi pernafasan dada. Ingat-ingat ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Betul sekali. Oke, nomor 17. Dari hasil analisa darah seorang pasien diketahui jumlah sel darah merahnya 1 juta sel per milimeter kubik, kurang dari normal. Berdasarkan analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa pasien menderita jawabannya adalah B ya, anemia, kekurangan sel darah merah. Kita bahas satu-satu. Untuk leukopenia itu adalah kekurangan sel darah putih. Jadi jumlah sel darah putihnya itu di bawah normal. Kemudian hipertensi itu adalah tekanan darah yang terlalu tinggi. Tekanan darahnya tinggi, tekanan darah tinggi. Untuk leukemia itu adalah kanker darah di mana tubuh memproduksi sel darah putih terlalu banyak. Jadi yang ini karena sel darah merahnya yang kurang dari normal sehingga jawabannya yang B. Next, nomor 18. Perhatikanlah gambar berikut ini. Nama nefron yang ditunjuk pada anak panah di atas beserta fungsinya yang benar adalah ini merupakan nefron yang berada di ginjal. Fungsi yang ditunjuk pada X ini disebut apa? Ya, ini adalah glomerulus. Fungsinya untuk menyaring darah, filtrasi ya. Jawabannya yang A.
Bunda, kalau yang TK proksimal itu di mana? TK proksimal itu letaknya ada di sini. Ini TK proksimal. Fungsinya dia untuk menyerap kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh yang dikeluarkan oleh urin primer. Kemudian kalau TK distal itu letaknya di sini ya. Ini TK distal. Dia fungsinya untuk dia membuang kembali zat yang sekiranya masih diperlukan oleh tubuh, sehingga urin yang dihasilkan nanti adalah purely zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Kemudian tubulus collectivus itu adalah yang ini, yang seperti pipa. Ini tubulus collectivus, kolektif, mengumpulkan, pengumpulan. Jadi tubulus collectivus itu fungsinya untuk mengumpulkan zat sisa yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh untuk kemudian disalurkan ke kandung kemih.